dengan tema market update dan peluang di tahun 2023. Yang nggak kerasa udah tinggal 2-3 minggu lagi ya ini ya. Udah cepat ini. Ke tahun ini sejak COVID perasaan waktu kayak dicepetin gitu, nggak kerasa. Nah, kali ini saya minta tolong Bapak Rudianto, Direktur dari Panin Asset Management, narasumber tim kita juga ya. Juga ada Andre Lukito dari Investor Academy Indonesia untuk ngobrol-ngobrol menjelang liburan ya. Karena kan hawanya juga kebanyakan udah pada ada sebagian mungkin liburan, ada sebagian yang udah males-malesan gitu lihat market ya. Nah, ini mungkin kita ngobrol santai aja ya, Pak Rudi ya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Pak. Bapak ada materi atau kita tanya jawab, Pak? Saya ikut aja sih. Pakai materi boleh, mau tanya jawab langsung juga nggak apa-apa. Oke, mungkin materi singkat dulu kali ya, Pak. View-nya gimana gitu ya? Baik. Boleh. Oke, silakan Pak Rudi. Andre mungkin ada yang mau menyapa dulu atau mau nggak apa-apa, justru pengen belajar banyak sesuatu. Thank you banyak dari kasih kesempatan nih Pak Rudi, belajar banyak lagi dan mungkin mudah-mudahan bisa menenangkan teman-teman yang galau juga ya. Kalau Goto sudah arah kan sudah pada tenang lagi, Pak. Tenang lagi ya Pak. Iya, benar. IHSG Pak, indeks harga saham Goto disebut sekarang. Saham Goto. Ya, baik. Oke, saya izin mulai ya. Jadi ini adalah materi yang saya bawakan beberapa waktu lalu di customer gathering di Pullman Jakarta. Topiknya ada yang besar ini ya. Apakah boom komoditi sudah berakhir dan apa untuk 2023? Mungkin cukup banyak ya. Jadi saya mungkin nggak bahas semua poin. Saya bahas yang penting-penting aja. Jadi yang pertama, apakah komoditi boom sudah akan berakhir gitu? Beberapa waktu lalu kan harga batu bara sempat turun, terus naik lagi kan. Nah kalau kita lihat harga batu baranya itu year to date naik 78%, kemudian 3 bulan terakhir turun 6%. Sebelumnya ini harganya sempat 350. Kemudian kalau kita baca kelapa sawit juga yang dari awal tahun malah sudah turun 33%. Kan orang tahunya Indonesia itu batu bara sama kelapa sawit. Ya, harga minyak year to date turun, ya 3 bulan juga turun, bahkan sekarang sudah di bawah 70. Apakah ini akhir dari era komoditi? Karena buat sebagian orang Indonesia ini kan menarik karena komoditi. Kalau dia nggak ada komoditi, apa jadinya? Apakah asing akan mulai net sell atau bagaimana ya? Nah, Indonesia itu eksportir untuk batu bara dan kelapa sawit. Jadi kalau misalnya harganya turun, otomatis harga penjualan juga akan menurun. Jadi ekspor juga akan menurun. Tapi kalau untuk coal, ya Indonesia itu nggak pakai harga Newcastle. Newcastle itu ibaratnya harga Pertamax plus plus. Ya, jadi sudah mungkin yang kemurniannya paling tinggi gitu. Kalau Indonesia pakai namanya ICI. Ya. ICI itu Indonesia Coal Index, sama kayak minyak. Kita pakainya ICP, kalau batu bara kita pakainya ICI. Ada ICI 1, ICI 2, ICI 3, ICI 4, ICI 5. Ini kayak premium, Pertalite, Pertamax plus gitu. Nah, tapi paling tingginya kita itu bahkan tidak ada 2/3-nya harga Newcastle. Jadi kalau orang bilang harga batu bara yang terjadi di lapangan yang ada di perusahaan yang dijalankan oleh PTBA, Adaro, ITMG, Bayan dan lain-lain itu menggunakan ICI. Nah, ICI berapa Pak? Tergantung Pak, tergantung kualitas batu bara yang mereka pakai. Kalau PTBA itu kayaknya antara ini. Ya, dan mungkin banyak kan di sini. Kenapa? Karena harga jual PTBA itu average selling price itu paling kecil. Jadi kemungkinan kualitas batu bara yang mereka hasilkan ya di sini. Kalau yang bumi mungkin antara 3 ini. Kalau Adaro ya mungkin di sini. Yang paling tinggi kalau nggak salah ITMG. ITMG itu mungkin sampai dengan ICI 1. Jadi tingkat kemurnian batu bara itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi sama-sama batu bara, ada yang kualitas premium, Pertalite dan lain-lain. Dan kalau kita lihat harganya itu tidak gila seperti Newcastle. Newcastle naik 78% year to date,
Ini yang kualitas nomor 1 yang naiknya tinggi 54. Ya. Sisanya itu 20, 30, 40. Jadi harganya tidak setinggi Newcastle, dan ketika Newcastle sudah jatuh, harga ICI itu belum jatuh. Bahkan yang 3 ini masih naik. Yang kualitas grade 1 sama 2 ini yang ya dibilang stagnan gitulah. Jadi harga batu bara yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak sama dengan harga batu bara yang ada di Newcastle. Kita itu lebih less sensitif. Ya, kenapa? Karena satu, harganya tidak tinggi. Yang kedua, karena perbedaan kualitas. Yang kualitas bawah ini justru dicari orang. Gitu. Kenapa? Karena murah. Ini kalau gitu kayak premium aja. Jadi asapnya banyak, lebih kotor, lebih bau gitu. Jadi lebih banyak polusinya. Tapi kalau harganya murah ya orang mau aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat year to date maupun 3 bulan terakhir, mereka masih menunjukkan peningkatan. Dengan kata lain, kalau laba bersih daripada perusahaan batu bara yang bagus sekali tahun ini, ya Adaro kan luar biasa sekali, itu sangat mungkin masih akan bertahan di tahun depan. Kenapa? Karena harga ICI itu tidak sensitif seperti harga Newcastle dan masih dalam tren kenaikan. Gitu. Ya, jadi apakah harga saham batu bara bagaimana? I don't know, karena harga saham itu ada fundamental, ada sentimennya, teknikalnya. Kalau perusahaan batu bara dia punya laporan keuangan, perkiraan saya yang sampai September ini bagus ini masih akan bertahan terus sampai beberapa waktu ke depan. Ya. Nah, jadi batu bara kita oke. Terima kasih ya Pak. Nah, kalau harga minyak turun malah bagus. Kenapa? Karena kalau harga minyak turun justru mengurangi beban subsidi daripada Pertalite dan Pertamax. Kemudian pada saat yang sama kita kan net importer. Jadi beban perusahaan lebih rendah. Jadi kalau harga ini turun, ini good news. Harga ini turun, ini bad news. Tapi untungnya yang dipakai di Indonesia belum turun. Nah, jadi ini yang poin pertama. Terus apakah harganya akan tinggi terus? Tidak ada yang tahu. Ya. Tapi apakah Indonesia is over gitu loh? Oh, maksudnya kan sawit sudah turun, batu bara nggak tahu kapan. Nah, menurut saya banyak yang tidak sadar gitu ya, bahwa Indonesia itu sekarang berhasil melakukan hilirisasi, walaupun dengan segala macam politiknya gitu. Hilirisasi itu apa? Hilirisasi itu yang tadinya kita ekspor bahan mentah, sekarang kita ekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, ini contohnya nikel ya. Nikel ini dulu kita ekspor mentah. 2010 sekian ratus juta dolar. Paling tinggi mungkin 1,6-1,7 miliar dolar. Yang dilakukan Pak Jokowi hari pertama dia menjabat, langsung dia larang ya. Jadi ini adalah periode pelarangan nikel. Jadi langsung ekspornya anjlok, kemudian 0,0000 sempat dibuka lagi, ya naik lagi. Kemudian di periode kedua langsung Pak Jokowi larang lagi. Nah, kenapa Pak Jokowi larang? Ya karena menurut dia kita kalau cuma ekspor bahan mentah, nilai tambahnya nggak besar, gitu. Nah, dia paksalah untuk bikin smelter. Ya, kita kalau dengar smelter hilirisasi itu salah satunya mengolah nikel menjadi nikel yang setengah jadi sama barang jadi. Apa hasilnya? Ekspor yang barang turunan nikel yang merah ini, ya, ditambah dengan ferronikel turunan daripada ini, di 9 bulan 2022 itu adalah 3,5 plus 8,7. Jadi 14 miliar dolar. Nah, dalam 9 bulan ya, hasil daripada turunan nikel itu lebih tinggi dibandingkan kita cuma ekspor bahan mentah selama hampir 12 tahun. Gitu. Jadi bayangkan ya, kita ekspor nikel 1 tahun paling bagus cuma 1,71 gitu kan. Sekarang 9 bulan saja 14. Artinya kalau 12 bulan bisa 20 miliar US dollar. Nah, jadi nilai tambahnya itu 1 banding 20. Nah, tentu proses ini tidak mudah. Waktu dia baru bikin smelter, kan nggak ada yang punya teknologinya. Akhirnya pakai dari China. Nah, dari China datang banyak politisasi. Kok waktu COVID masih panggil orang China datang, kok ini, kok itu, segala macam. Belum lagi orang-orang yang kehilangan penghasilannya karena dia itu biasa jual murah ke luar negeri dapat komisi.
Sekarang kita jualnya barang jadi gitu. Nah, sekarang kan dia lagi diserang juga pemerintah. Kenapa dibebaskan pajaknya sampai sekian tahun? Nah, uang waktu itu kalau kita nggak bebaskan, perusahaan nggak mau bangun kok. Sama kayak Thailand kan. Thailand itu minta Elon Musk datang ke sana bikin pabrik mobil. Kenapa? Dia bebaskan pajaknya selama sekian puluh tahun. Nah, jadi kalau kita nggak lakukan itu, perusahaan nggak mau datang, nggak mau bikin. Nah, sekarang berhasil, Bapak Ibu. Ekspornya itu 1:20 dibandingkan ini. Nah, seberapa besar ekspor nikel, turunan nikel ini dibandingkan total ekspor? Jadi kalau di data BPS, nggak ada data nikel. Ya, itu cuma data yang dikeluarkan oleh kementerian. Kalau kita cari nggak ada. Jadi dia cuma pakai kategori biji nikel, sawit, batu bara. Nah, nikel itu masuk produk logam dasar. Jadi turunannya masuk di situ. Dan sebetulnya ya, sejak tahun 2020 itu ekspor daripada logam dasar itu sudah sama dengan sawit dan batu bara. Dan kemudian di tahun 2021 dan sampai dengan sekarang, dia itu sudah mengalahkan minyak sawit. Jadi kalau orang bilang Indonesia andalannya sawit dan batu bara, kurang tepat. Nomor satunya batu bara, nomor duanya itu karena nikel yang dihilirisasi. Ya. Nah, batu bara kenapa bisa begitu tinggi? Ya wajarlah harganya naik sekian ratus %. Tapi kalau yang ekspornya tinggi begini, kalau harganya lagi jatuh ya kayak begini. Ya, sawit juga kalau pas lagi bagus naiknya tinggi, kalau pas lagi jelek turunnya dalam gitu. Nah, tapi kalau hilirisasi beda. Dia nggak tergantung lagi dari harga komoditasnya, tapi dia tergantung kepada hasil olahannya gitu. Dan nilai tambahnya itu 1:20. Nah, jadi kalau misalkan ya pemerintah berhasil melakukan hilirisasi, kan sekarang target Pak Jokowi bauksit. Sawit juga dia suruh hilirisasi. Ya, batu bara pun dia minta bisa nggak kita ekspor dalam bentuk yang gas? Karena kan orang bilang LPG ya. Jadi batu bara itu dipadatkan jadi gas gitu. Nah, kalau berhasil Bapak Ibu, Indonesia itu at some point itu tidak akan tergantung lagi kepada naik turunnya harga komoditi. Ya. Nah, kalau ini berhasil Bapak Ibu, itu menurut saya Indonesia bisa naik kelas jadi negara maju dalam beberapa tahun. Makanya hilirisasi itu menurut saya menjadi keyword untuk 2, 3, atau bahkan 5 tahun mendatang. Nah, kalau nanti penerusnya Pak Jokowi bisa melanjutkan lagi, itu akan luar biasa. Karena menghilirisasi nikel saja, itu butuh 2 periode Bapak Ibu. Ya, dia sudah larang, ya hasilnya belum seberapa, kemudian dibuka lagi karena tekanan-tekanan, sekarang dia larang lagi. Nah, sudah dia di dalam negeri nggak mempan, sekarang dari luar negeri dia bilang kita melanggar WTO, melanggar apa segala macam. Ya, kenapa melanggar? Ya memang melanggar sih. Kalau di peraturan World Trade Organization, ekspor nikel itu jadi suatu negara itu tidak boleh melarang suatu barang diekspor, ya, kecuali misalnya bahan pangan, vaksin. Ya. Jadi kalau sesuatu yang menyangkut kehidupan penting dalam negeri itu boleh dilarang, tapi selain itu nggak boleh. Nikel nggak masuk. Jadi yang boleh dilakukan oleh negara adalah menetapkan pajak. Pak Jokowi nggak mau menetapin pajak, dia maunya larang total gitu, karena dia mau smelternya kita jalan. Nah belakangan kalah kita akan banding, tapi bisa jadi Jokowi menetapkan pajak yang sangat tinggi kalau misalnya nikelnya harus benar-benar diekspor. Ya, jadi poin pertama, komoditi boom ini akan berakhir tapi diganti dengan booming hilirisasi. Jadi bukan komoditi, tapi olahan komoditi akan menjadi booming Indonesia yang berikutnya. Nah, kemudian waktu di Bali, ya Joe Biden kan menjanjikan, Joe Biden kan menjanjikan bahwa kalau misalnya kita bisa menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara, akan dikasih 300 triliun. Nah, sekarang kan batu bara masih nomor 1, suka atau tidak suka. Apakah ini akan jadi sentimen negatif untuk batu bara di Indonesia? Nah, di sini saya dapat data dari kompas.com yang saya olah gitu ya. Jadi ini adalah produksi.
Ini adalah domestic market obligation, artinya yang diproduksi dan dijual ke PLN, jual ke pabrik semen gitu ya. Ini yang diekspor. Nah, kalau kita lihat angkanya, DMO itu cuma 21 sampai 27%. Jadi ke PLN 20%, ke non PLN ya sisanya gitu. Nah, jadi ini adalah gambaran produksi batu bara di Indonesia. Lebih dari 75% kita itu orientasinya ekspor. Nah, apakah transisi ke energi terbarukan ini akan menjadi ancaman bagi harga batu bara? Kita lihat dari sisi supply dan demand kan. Kalau dari sisi demand ya, misalnya Indonesia mengurangi penggunaan batu bara, berarti yang berkurang ini DMO ini. Tapi DMO Indonesia itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan China. Mungkin kalau angka segini buat China itu konsumsi cuma 1 bulan. Kita konsumsi selama 1 tahun. Nah, jadi konsumsi lokal Indonesia itu dibandingkan total konsumsi dunia itu hampir tidak ada apa-apanya. Ya, sehingga kalau PLN-nya ditutup, yang batu bara diganti jadi energi terbarukan, itu tidak akan mengurangi konsumsi batu bara secara signifikan. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah yang seperti ini berhasil di luar negeri? Enggak juga. Ya, Uni Eropa kan semuanya sok-sokan mau energi terbarukan. Apa yang terjadi di mereka? Ternyata dia tutup nuklir karena takut Jepang gitu ya. Kemarin kan meledak nuklirnya. Kemudian mereka semua bilang energi terbarukan. Pada saat ada krisis Rusia Ukraina, tiba-tiba nggak jalan semua. Ya, mereka punya pembangkit listrik itu nggak mencukupi. Akhirnya harus beli gas dan batu bara dengan harga yang mahal supaya musim dingin ini mereka nggak kedinginan gitu. Dan ternyata nggak ada apa-apa juga tuh, nggak ada orang yang mati karena kedinginan kan di Eropa yang jadi berita nasional. Jadi tapi yang mereka rasakan adalah inflasi yang sangat tinggi selama 2 tahun ya. Dari supply disruption sampai dengan perang Rusia Ukraina. Jadi tidak berhasil di luar negeri. Jadi apakah Indonesia akan ikut total? Saya rasa Pak Jokowi juga akan menimbang-nimbang. Nah, kemudian poin ketiga, dari sisi tadi kan dari sisi demand. Sekarang dari sisi supply. Nah, transisi energi terbarukan itu berarti pemerintah akan menghimbau kepada lembaga jasa keuangan ya, salah satunya jangan kasih kredit banyak-banyak ke perusahaan batu bara. Nah, berarti itu akan membuat perusahaan batu bara kalau mereka mau memproduksi batu bara baru jadi malas. Kenapa? Orang kan kalau mau produksi baru kan harus ekspansi ya, cari atau apa, harus keluar uang. Nggak semuanya pakai uang sendiri, pasti uang pinjaman, antara pinjaman bank atau pinjaman obligasi. Nah, kalau sekarang obligasi atau pinjaman perusahaan batu bara dikasih label kotor, sehingga bank mengurangi, perusahaan juga terbatas kayak syariah nggak syariah gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan produksinya tidak akan bertambah secara signifikan. Jadi kalau kita lihat ya, angka produksi kita juga sebenarnya menurun. 2000 ini 461, 557, 616, turun ke 565, naik ke 610. Nah, sampai November 600. Jadi pemerintah kita juga pintar. Kalau harga batu bara dunia lagi bagus, produksinya dia nggak mau naikin banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau dia naikin terlalu banyak, harganya jadi jatuh. Jadi mereka menjaga supaya harga batu bara tetap ada harga begitu. Nah, ditambah dengan transisi energi terbarukan, itu akan mengurangi minat perusahaan batu bara untuk melakukan ekspansi. Terus apa yang terjadi? Akhirnya mereka cuma akan fokus sama yang sudah ada aja. Nah, kalau fokus sama yang sudah ada, berarti produksi atau supply daripada batu bara tidak akan meningkat signifikan di masa mendatang. Hukum supply demand aja. Kalau produksinya tidak meningkat, demand-nya tetap sama, harganya akan tetap tinggi, Bapak Ibu. Jadi harga batu bara, kalaupun turun, itu mungkin nggak balik lagi ke zaman di bawah 100 gitu. Ya, mungkin di 200, 130 sampai berapa. Jadi dia akan bertahan pada level margin yang sangat bagus untuk perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia. Nah, perusahaan batu bara kita kan juga pintar-pintar. Ada yang mereka pakai uang untung besarnya untuk investasi ke logam yang lain. Ada yang bikin pembangkit listrik. Ada juga nanti mungkin bisa bagi dividen luar biasa besar. Nah, itu menurut saya bisa terjadi di situ. Ya, tapi sekali lagi
Kalau harga sahamnya, ya harga saham itu kan ada faktor sentimennya. Mungkin kalau orang lihat, oh ini harga Newcastle-nya sudah lagi turun, oh terus orang sudah ketakutan, akhirnya harga sahamnya jatuh. Tapi kalau kita lihat fundamentalnya, supposed to be ya, mereka punya fundamental yang baik, itu akan bertahan ya paling tidak sampai pertengahan atau bahkan sampai akhir tahun depan. Nah ini gambaran untuk ini. Kemudian belakangan kita sering melihat ada berita ya, RI diramal jadi ekonomi terbesar keempat dunia. India dia bilang siap-siap menyalip Jepang dan Jerman gitu. Kok sekarang muncul seperti ini? Apa yang kira-kira mendasarinya? Kalau yang dilihat dari Panin Asset Management itu adalah dari sisi ini Bapak Ibu, jumlah penduduk. Ya. Jadi yang jadi aset atau harta di masa mendatang nggak cuma batu bara, kelapa sawit, nikel dan lain-lain, tapi jumlah penduduk. Kenapa dulu Amerika Serikat jadi nomor 1 dunia? Karena penduduknya banyak dan pada waktu itu sangat produktif. Dia punya pendapatan per kapita tinggi. Kenapa China mengejar banyak? Karena dia nomor 1 di dunia. Udah begitu mereka berhasil transformasi dari warganya yang dari miskin jadi kelas menengah banyak sekali. Jadi mereka langsung ngejar jadi ekonomi terbesar kedua dunia. Kenapa India diramalkan bagus? Karena dia terbesar ketiga. Dan mungkin sebentar lagi dia kedua. Sebentar lagi mungkin dia akan mengejar China. Gitu. Nah, kenapa? Karena mereka punya fertility sama median age-nya lebih mudah daripada China. Ya. Nah, kenapa Indonesia diramal tinggi? Karena penduduk kita juga banyak. Yang dekat-dekat kita itu Pakistan. Ya, jadi kalau misalnya penduduknya banyak, fertilitasnya masih tinggi, kemudian ininya masih muda, nah itulah yang nanti 5-6 tahun ke depan akan bagus. Nah, kenapa Jepang, Jerman dibilang kurang? Ya karena Jepang ini sudah 124 juta, dia punya median age-nya sudah hampir 50 tahun, jadi hampir setengah dari penduduknya berusia 48 tahun gitu. Kemudian fertility rate-nya juga 1,4. Nah, Jerman juga sama. Ya, jadi negara-negara yang dia punya jumlah penduduk terbatas nggak bisa growth gitu. Kalau kita bilang tahun depan resesi, yang bikin orang selamat dari resesi itu adalah konsumsi domestik. Konsumsi domestik itu baru bisa jalan kalau penduduknya banyak gitu. Bisa self-sufficient. Jadi dia nggak usah terlalu banyak bisnis di luar negeri, bisnis di dalam negeri aja orang bisa hidup. Nah, inilah yang menurut saya akan menjadi, mungkin nggak dalam 1-2 tahun ya, mungkin 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, menjadi sentimen positif kenapa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi. Nah, kemudian tahun depan, tahun politik. Ini saya mungkin singkat aja. Bagaimana gambaran kira-kira dukungan Pak Jokowi gitu ya. Kan kemarin sempat heboh ya rambut kerut rambut putih alis kerut gitu kan. Rambut putihnya jadi headline. Nah, beberapa waktu lalu kita mengundang seorang pembicara politik, Pak Yunarto. Dari situ saya banyak belajar ya. Jadi dia kasih gambaran blessing dari presiden yang sekarang ada terhadap yang berikutnya itu sangat tergantung. Tergantung apa, Pak? Tergantung yang namanya approval rate. Ya. Approval rate itu kalau bahasa Indonesianya tingkat kepuasan. Nah, jadi semakin puas terhadap presiden yang sekarang, maka dia punya blessing akan semakin kuat. Sebaliknya kalau dia semakin tidak puas, itu cari yang lain gitu. Nah, angkanya Pak Jokowi itu waktu 2019 58% baru menjabat, tertinggi 73, kemudian di Oktober ini turun 62. Kenapa turun? Karena di bulan ini ada kenaikan BBM. Presiden dimanapun itu kalau ada kenaikan BBM, biasanya itu pasti turun, nggak mungkin naik gitu ya, pasti ada yang nggak puas. Kemudian ini juga bisa turun kalau misalnya ada undang-undang yang kontroversial atau dianggap masyarakat kontroversial. Dulu kan undang-undang KPK, undang-undang sekarang RKUHP gitu ya. Terlepas daripada benar atau salah, kalau terlalu kontroversial itu biasanya bisa membuat masyarakat kurang puas. Terus saya tanya dia lagi, standarnya berapa Pak? Standarnya 60%. Jadi kalau misalkan tingkat kepuasannya 60%, jadi bagi presiden manapun, 60% itu kayak angka standar. Kamu kalau di atas 60%, maka itu bagus. Kalau di bawah 60%, maka itu jelek gitu. Nah,
Jadi Pak Jokowi 62 setelah kenaikan BBM itu menurut dia itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak mungkin kamu naikin harga BBM dan banyak yang masih puas. Nah, jadi angkanya bagus. Nah, kalau misalnya angka ini menurut dia kalau bertahan terus sampai dengan 2023, 2024 pada saat pemilihan, itu dia bilang sedikit banyak akan mempengaruhi pemilih. Pengaruhnya bagaimana? Kalau misalnya orang puas dengan presiden yang sekarang, mereka cenderung akan cari orang yang melanjutkan program pemerintahannya. Jadi, oh ini bagus nih, siapa yang kira-kira bisa lanjutkan. Jadi blessing dari dia sangat penting. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya orang tidak puas dengan dia, maka yang terjadi adalah orang akan cari yang antitesisnya. Jadi yang orang udah nggak suka sama yang ini, pokoknya yang tidak sejalan saya pilih dia gitu. Nah itulah yang menentukan. Jadi pada menjelang 2023 akhir pada saat kampanye, 2024 pada saat pemilihan dilakukan, angka ini kalau masih bisa di atas 60%, maka blessing dari Pak Jokowi menurut saya akan punya pengaruh yang cukup besar terhadap kandidat yang akan bersaing gitu. Tapi sebaliknya kalau ini angkanya turun drastis, ya itu akan berdampak sebaliknya. Orang akan cari yang tidak sejalan dengan beliau gitu. Nah, kan baru-baru ini dia habis nikahin anak gitu. Saya kira kalau disurvei pasti naik. Kan ada royal wedding di Indonesia gitu. Ya. Nah, jadi ini tentang politik. Apakah akan berdampak terhadap fundamental? Tidak. Berdampak terhadap sentimen? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah menjagokan si A, tapi ternyata si A ini kok berdasarkan quick count, berdasarkan survei cepat atau apa, kok dia punya suara nggak dominan ya. Nah itu mungkin akan bikin orang untuk wah kalau gitu saya nanti dulu deh investasinya. Nanti yang naik si A atau si B yang saya nggak suka. Nah gitu ya. Jadi itu mungkin mempengaruhi sentimen. Tapi kalau terhadap fundamental sih rasa-rasanya tidak ada. Nah kemudian inflasi dan suku bunga tinggi sampai kapan? Kalau untuk lokal ya tahun depan itu BI sudah membuat statement memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1. Ya, inflasi inti ya, bukan total inflasi ya. Nah, jadi kalau tahun depan inflasi inti kembali ke 3%, maka BI rate itu sebetulnya cukup mungkin cuma 0,5 sampai 1% di atas inflasi. Jadi kalau tahun depan benar bisa 3, maka ini katakan kita naik lagi jadi 5,5 atau berapa, tahun depan bisa turun ke 3,5 sampai 4% kalau inflasinya 3. Kalau inflasinya 4 ya jadi 4,5 sampai 5%. Jadi tahun depan itu kalau menurut saya arah daripada suku bunga itu adalah turun bukan naik. Puncak kenaikannya kapan? Tergantung pada data inflasi. Ya, jadi yang akan menjadi perhatian itu adalah data inflasi. Apakah data inflasi Indonesia? Bukan. Yang dilihat itu data inflasi US. Nah, data inflasi Oktober itu 7,7 kalau yang pemerintah ya, yang Amerika ya. Kemudian intinya 6,3. Nah, kalau ekspektasi market tadi pagi saya baru market outlook, ekspektasi di bulan Desember itu adalah 7,3. Ya, 7,3 untuk inflasi total. Kalau ini kalau nggak salah tadi 6,1 atau 6%. Nah, kalau misalnya inflasi bulan November yang dibacakan nanti malam ya atau besok pagi itu sesuai dengan ekspektasi, maka Bank Sentral US akan punya alasan untuk dia bilang oke, saya naikkan suku bunga sekian persen. Tapi karena inflasi sudah mulai terkendali, ya sudah kenaikan suku bunganya nggak usah tinggi-tinggi lagi tahun depan. Itu akan jadi sentimen positif. Skenario kedua, ya inflasinya tidak sesuai dugaan. Ternyata malah 7,7 lagi, 6,3 lagi. The Fed-nya naiknya lebih tinggi. Itu window dressing-nya mungkin bisa batal. Tapi kalau skenario ketiga, ya inflasinya turun, ya ini turun. Tapi The Fed-nya masih ngeyel. Dia bilang, wah ini inflasinya walaupun begini kita harus naikin lagi. Mungkin 1-2 hari pertama ada kan negatif, tapi orang akan menggunakan data inflasi ini sebagai acuan.
Jadi menurut saya data inflasi ini akan lebih bunyi dibandingkan keputusan The Fed. Kenapa? Karena kalau inflasinya sudah mulai turun, itu cuma soal waktu kok suku bunga turun. Jadi kalau sekarang dia belum turunkan, nanti tungguin aja, nanti juga statementnya berubah. Nah itu yang apa namanya jadi ini. Nah kalau Indonesia punya inflasi kan sekarang 5,4%. Ya kalau bisa turun lagi di bulan Desember ini, makin mengkonfirmasi. Jadi sebetulnya kita naikin suku bunga cuma antisipasi data US saja. Nah sekarang kalau misalnya inflasi sudah turun dan mungkin Desember turun lagi, Januari turun lagi, what's next gitu kan? Nah perkiraan saya US itu tidak akan serta-merta menurunkan suku bunga hanya karena inflasinya turun. Karena mereka punya target inflasi itu lebih rendah dari Indonesia. Kalau Indonesia 3% plus minus 1, US itu 2% plus minus 1. Jadi inflasi inti ini turunnya kalau ke 5 doang itu nggak nendang. Itu harus turunnya sampai ke kayak 2 atau 3 gitu. Baru nendang. Sehingga dia bilang, oke, suku bunga tinggi, nggak apa-apa, kita bikin tinggi terus sampai inflasinya kembali ke 3% atau berapa. Nah, itu mungkin kalau nunggu inflasinya kembali ke 2-3%, bisa 2024. 2023 juga nggak kejadian. Karena kalau dia turun, ya mungkin turun ke 4-5% dulu tahun depan, baru tahun depan lagi lebih rendah lagi. Nah, yang bisa membuat dia turunnya lebih cepat adalah situasi yang di luar dugaan. Apa itu? Resesi. Nah, Amerika kan mereka selalu mengaku tidak resesi, walaupun pertumbuhannya sudah negatif 2 kuartal berturut-turut. Kenapa? Karena mereka menggunakan angka pengangguran. Pengangguran mereka di bulan November itu 3,7%. US itu menetapkan mereka punya angka pengangguran yang wajar adalah 4-6,4%. Jadi kalau di antara itu normal, ya. Di bawah 4 luar biasa bagus. Artinya orang-orang semua ada kerjaan gitu. Nah, kalau sekarang 3,7, ya jelas mereka bilang, ya mau resesi apa? Semua orang penduduk saya ada kerjaan kok. Ya perihal suka apa tidak suka, gaji cukup tidak cukup, itu kan urusan mereka. Tapi mereka merasa dengan tingkat pengangguran yang rendah, itu tidak ada alasan bagi mereka untuk declare resesi. Sehingga mau cepat-cepat turunkan suku bunga juga nggak ada urgensinya. Nah, beda kalau misalnya tingkat penganggurannya naik. Ya, 4,2, 4,3, 4,7, apalagi 5%. Nah, itu udah sama kayak pandemi. Kalau pandemi itu penganggurannya naik sampai 14%. Kalau misalnya penganggurannya naik sampai setinggi ini, suku bunga akan turun lebih cepat, walaupun inflasi masih tinggi. Nah, jadi kalau tahun depan kita kalau mau berharap suku bunga cepat turun, kita berdoa pengangguran di sana semakin banyak. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang di jalan, semakin banyak orang kehilangan pekerjaan di US. Nah, itulah suku bunga turun lebih cepat. Jadi doanya jadi agak negatif ya. Tapi ya memang supaya mereka turunkan bunga lebih cepat, itu butuh kondisi ekonomi jelek. Jadi kalau orang bilang ada PHK di Twitter, PHK di Microsoft, di Amazon, tidak semuanya itu negatif. Ya mungkin kalau kayak Twitter, dia memang bos baru kan. Karyawan lamanya semua nggak sejalan, dia berhentikan. Tapi itu kalau saya bilang jadi bahan kajiannya Google, Microsoft. Oh ternyata bisa ya, saya pecat 75% karyawan dan perusahaannya masih running up and running gitu. Itu sesuatu yang mungkin banyak orang lihat. Oh ternyata nggak butuh karyawan sebanyak itu ya. Nah jadi kata resesi atau apa cuma dipakai untuk ya sekalian deh, kalau nggak ada kata resesi kapan lagi saya mau cut orang gitu. Ya, jadi saya lihat ya kalau untuk yang perusahaan teknologi di US mungkin ada masa-masa di mana mereka tuh terlalu bagus ya, jadi primadona dunia, dapat uang banyak, mereka hire-nya over hiring. Jadi ada kesempatan mereka melakukan itu. Tapi kan ya jumlah pekerja tech itu nggak terlalu besar. Gajinya gede-gede tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, paling yang di luar tech itu yang nanti lebih berpengaruh sih. Nah, jadi yang akan menjadi perhatian di 2023 setelah angka inflasi turun, berikutnya adalah tingkat pengangguran. Ya. Dan ya ironisnya memang itu, makin banyak pengangguran, makin cepat The Fed turunkan suku bunga. Oke. Kemudian ini saya skip saja. Mungkin saya cepat aja deh. Terus
Tapi kan bunga belum turun, bunga masih naik. Apakah kenaikan suku bunga ini negatif atau positif untuk banking? Nah, untuk itu kita perlu lihat rasio namanya LDR, loan to deposit ratio. 94% artinya kalau saya deposito di Bank BCA 100 juta sama tabungan, 94 juta dijadi kredit. 82% artinya 100 juta deposito tabungan, 82 juta jadi kredit. Termasuk dia beli obligasi, beli apa gitu. Nah, sebelum COVID ya, angkanya itu 90-94. Pada saat COVID anjlok. Anjloknya kenapa? Karena satu, banknya berhenti kasih pinjaman atau mengurangi signifikan sehingga lebih banyak uang nganggur di bank. Kemudian yang kedua, pada saat yang sama perusahaan-perusahaan juga itu uangnya kan dia nggak ekspansi, taruh di bank semua. Makanya rasionya jadi kecil. Ya, jadi tabungannya meningkat banyak, kreditnya berkurang. Nah, kenaikan suku bunga ketika rasionya 85-95, 90-95 dengan 80-an begini, itu punya efek yang bertolak belakang. Kalau misalnya bunga naik waktu situasi begini, itu bank lagi likuiditasnya nggak banyak. Kenapa? Karena saya terima deposito 100, saya sudah salurkan kredit 90-95. Cuma tinggal 5 juta. Kalau misalkan ada yang mau redeem, kredit saya kan belum cair. Mungkin KPR-nya masih 8-10 tahun. Kredit perusahaannya masih 2-3 tahun. Jadi saya harus kasih bunga deposito yang tinggi supaya orang nggak cairkan depositonya. Atau kalau dia cair, saya dapat penggantinya. Jadi di era seperti ini, suku bunga deposito tinggi. Nah, sebaliknya, kalau di era seperti ini, bank tuh kayak nggak butuh duit. Makanya kita merasakan 2-3 dari 2021 sampai mungkin 2 bulan yang lalu, kok bank kayak nggak butuh duit ya? BI rate sudah 4%, kok kamu depositonya masih 2,5%. Karena mereka lagi kelebihan duit semua. Ya, baru belakangan setelah BI rate-nya sudah 5%, beberapa bank mulai menaikkan suku bunga. Ya, jadi ini. Nah, tapi mereka masih sangat longgar. Nah, jadi kalau dalam kondisi ini suku bunga naik, banknya itu punya alasan untuk menahan suku bunga deposito. Jadi dia naikkan tapi sedikit. Pada saat yang sama kalau dia agak jahat dikit, dia bisa naikin suku bunga kredit. Jadi ini akan menghasilkan windfall profit untuk perbankan. No wonder kalau bank misalnya dia dia itu akan misalnya laba bersih yang besar. Kan kalau tahun 2022 ini banking mencetak laba bersih luar biasa. Karena kredit-kredit yang dia catat sebagai macet di 2020 jadi terbayar, jadi belum macet tahun ini. Jadi kan ada kayak, jadi profit 2022 dan 2021 itu sebetulnya 2022 plus sebagian dari profit 2020 yang dia write off gitu. Nah, tapi 2023 karena dia punya likuiditas sangat longgar, dia bisa naikin suku bunga kredit pada saat yang sama bunga depositonya belum terlalu tinggi, dia bisa dapatkan windfall profit lagi gitu. Jadi banking di Indonesia itu masih bisa mencetak laba besar kalau dia punya manajemen cash-nya itu bagus. Nah, jadi kenaikan suku bunga justru positif dalam kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini memang cenderung agak negatif. Laporan keuangan ya, ini saya ambil dari LQ45. Pada saat diambil Goto belum masuk ya. Penjualan itu naik 24%, laba bersih naik 64%. Karena teknologi masih untung 9T. Ini cuma ada buka sama MTEK. Kalau kamu tambah Goto, berarti ini minus 20T. Kalau 185 ke 285 itu masih naik 50%. Jadi LQ45 itu laba bersih selama 9 bulan versus 9 bulan tahun lalu masih naik 50% kalau kita include Goto. Ya. Nah, jadi tidak ada masalah karena penjualannya naik, laba bersihnya juga naik. Kenapa kenaikan laba bersihnya jauh lebih besar daripada penjualan? Ya karena itu, kalau perbankan karena ada kredit macet di 2020 yang dibukukan sebagai laba di 2022 karena berhasil ditagih. Kemudian kalau untuk energi ya itu kenaikan harga yang signifikan. Tapi tetap perbankanlah yang utama karena ini kebalik ya. Ini harusnya 22 nih 21 ya. Mohon maaf ya. Nah. Jadi sorry ya, ini terbalik Bapak Ibu. Ya, kepalanya salah. Jadi ada kenaikan 64%.
Nah, kalau yang non LQ juga lumayan tinggi, naiknya penjualan 21 di 197, tapi ini kayak misalnya ada Garuda yang hutangnya dihapus bukukan. Jadi dari minus 24 jadi 59. Jadi nggak 100% dari usaha. Nah, kalau ini untuk ini LQ. Nah, kalau untuk 2023 kita mungkin perkiraan harga wajah IHSG di 81 sampai 82. Kemudian karena tren kenaikan suku bunga, yield itu akan turun dari level sekarang 7 ke 6 sampai 6,5%. Nah, jadi tahun depan itu selain reksadana saham, reksadana fixed income juga bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena kalau misalnya ketika inflasi sudah mulai terkendali, arah suku bunga sudah mulai mau turun, pada saat itulah harga obligasi dan reksadana pendapatan tetap itu bisa naik cukup bagus. Nah, demikian sih dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Kita jadi udah tahu lebih detail ya kondisi Indonesia itu seperti apa gitu ya Pak. Mungkin dari Andre dulu, ada yang bertanyain, Andre? Oke, thank you Pak Rudi nih buat pencerahannya ya. Jadi memberikan angin segar nih buat teman-teman yang pegang saham juga untuk tahun depan ya Pak. Pak Rudi kira-kira bisa kasih gambaran nggak Pak untuk tadi kan untuk oil price untuk ini ya, untuk soft commodity sendiri gimana ya Pak kira-kira Pak untuk tahun depan Pak? Apakah tetap tinggi atau seperti gimana nih Pak gambarannya Pak? Soft commodities itu apa Pak ya? Seperti gandum mungkin, terus seperti kedelai dan lain-lainnya Pak ya. Apakah dengan adanya, kan sekarang pupuk mahal ya, cukup mahal ya Pak. Nah untuk tahun depan kira-kira gambarnya gimana ya Pak untuk yang seperti demikian gitu Pak? Kalau itu terus terang saya kurang ahli, tapi kalau berdasarkan pemahaman saya, pupuk itu sudah mau dijual murah sama Rusia. Cuma tinggal berani diambil apa tidak. Dan kalau misalkan harga pupuk terus-terusan mahal, mungkin cuma Eropa sama Amerika yang price-nya terlalu tinggi sehingga nggak mau ambil. Tapi negara-negara lain akan ambil gitu. Sama kan kalau kita baca, Rusia dia obrol pupuknya selama bayarnya pakai renminbi atau yuan China. Nah, China berani ambil. India juga ambil. Nah, makanya di India inflasinya tidak tinggi. Mereka berani ambil minyak Rusia sama ambil pupuk Rusia. Nah, kalau di Indonesia kita masih ragu-ragu. Nah, kenapa? Karena kalau kita ambil nanti kita di-ban sama Eropa US bagaimana? Jadi masih ragu-ragu. Tapi kalau di satu titik terlalu tinggi, menurut saya opsi untuk beli yang lebih murah itu ada, cuma mau diambil apa tidak. Nah, kemudian saya kasih contoh, kayak beras deh. Beras kan sempat kontroversi kan, dibilang mau impor beras kan. Nah, kenapa? Karena sudah kurang. Tapi terpaksa kalau saya nggak impor nanti harga beras jadi tinggi. Akhirnya tetap diimpor juga. Jadi sebetulnya saya bilang opsi untuk mendapatkan harga yang lebih murah itu ada. Tinggal apakah ada masalah kayak Rusia Ukraina atau tidak gitu. Oke. Jadi tidak akan tinggi-tinggi sekali sih menurut saya. Harganya sih tidak akan meningkat terus lah Pak. Gitu. Berarti lebih normalize lah kalau kita sebutnya ya, stabil ya Pak ya untuk ininya ya. Berarti untuk itu termasuk untuk yang bahan bakunya ini cukup oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya dengan sekarangnya reopening tadi ya China tadi nih Pak Rudi. Apakah justru akan berdampak dengan konsumsi ya? Konsumsi kan di China kan tinggi sekali itu. Apakah berdampak juga ke seperti soft commodity dan bahkan komoditi sekalipun juga ya Pak? Waktu perang Rusia Ukraina kan orang bilang gandum akan kiamat atau apa. Tuh tidak ada yang ini kan. Karena pada saat yang sama panen besar di mana-mana gitu. Dulu yang bikin harga komoditi mahal itu selain faktor supply disruption juga biaya transport yang mahal gitu. Biaya pengapalan yang mahal. Biaya pengapalan saya lihat datanya sudah turun banyak gitu. Jadi sebetulnya dalam kondisi kayak sekarang, apalagi tahun depan mau resesi, harusnya sih harga nggak akan naik terlalu tinggi. Terus kalau dibilang China dibuka gitu, emang pas di lockdown dia nggak makan, kan makan juga. Terus udah gitu kan kota China yang di lockdown kan yang kita lihat dari berita seolah-olah seluruh China di lockdown. Padahal kan kota China kan banyak yang tidak di lockdown kan juga ada gitu.
No. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang media terutama dari Barat, ya, karena sudah memang tidak suka dengan China, cenderung membesar-besarkan hal yang kejelekan di sana gitu. Padahal kalau kita nonton misalnya berita China atau apa, tetap ada kok bagian-bagian dari negara mereka yang baik-baik saja kok, nggak ada apa-apa kok. Ya, jadi saya terus terang tidak melihat bahwa pembukaan lockdown-nya China ini mungkin di awal-awal ya mereka akan menghadapi ini dulu tingkat kematian yang melonjak dulu. Ya, jadi dia kayak kita lah, cuma telat kita kan dulu COVID meninggal, terus pas Delta meninggalnya banyak kan. Mereka kan kayak nggak kena wave 2 itu, mereka cuma wave 1. Nah sekarang wave 2-nya bagaimana? Cuma ya saya bingung juga, kan mereka punya vaksin juga nomor 1 di dunia. Semua orangnya sudah divaksin bahkan sudah 2-3 kali. Saya nggak ngerti kenapa itu jadi problem gitu bagi mereka. Jadi ya bisa juga itu karena ini media Barat yang memperkirakan. Tapi ya menurut saya sih tetap ada kemungkinan ini kan musim dingin. Terus kan vaksin mungkin juga sudah efeknya kan cuma beberapa bulan kan. Setelah itu kan sudah turun lagi. Ya menurut saya mungkin di awal-awal mereka akan menghadapi pertama tingkat kematian dulu yang agak meningkat. Tapi setelah normal, menurut saya akan kayak Indonesia sekarang gitu, orang udah mulai jalan-jalan, kondangan apa-apa. Oke. Nah, ini yang menarik juga, ini ada berita yang terakhir-terakhir itu kan udah mulai menggunakan bahkan untuk negara-negara seperti Saudi Arabia dan lain-lain transaksi menggunakan yuan ya ke depannya ya. Nah, ini kira-kira ini efeknya seperti apa nih Pak buat dolar, dan kira-kira ke depannya seperti gimana nih pandangan Anda? Dolar itu terlalu besar untuk bisa digeser oleh China. Sampai dengan 2021, kalau nggak salah, dolar itu dipakai hampir 60% dunia. Ya, jadi 60% daripada transaksi dunia itu masih pakai dolar. Jadi saya kasih contoh ya, misalnya Indonesia, kita menyebut cadangan devisa kita berapa? Dalam dolar kan? Kita harga jual batu bara, IC berapa? Dalam dolar juga kan? Kita menyebut harga sawit juga dalam dolar kan? Sawit dalam ringgit ya kali ya. Nah, jadi harga batu baranya di Indonesia, jualnya juga nggak ke Amerika, tapi harganya dalam dolar gitu. Nah, itu represent kalau nggak salah 60%, 58-60%. Nomor 2 di dunia itu adalah euro. Euro itu mungkin 20%. Yuan berapa? Mungkin cuma 3-4%. Jadi kalau kamu bilang yuan akan bagaimana dolar, itu cerita mungkin 30-40 tahun. Karena Amerika sampai 60% itu butuh waktu. Dia menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang itulah efeknya gitu kan. Jadi itu dominasi yang tidak akan mudah diganti gitu. Nah, karena digunakan begitu banyak di dunia, Amerika mau inflasi mau apa, dolarnya tetap baik-baik saja. Yang orang lihat tuh bunganya Amerika. Nah, kalau misalnya mata uang Indonesia, mata uang Turki deh misalnya, karena cuma dipakai di Turki, begitu inflasi sana tinggi, Turkinya langsung jatuh. Tapi kalau mata uang US dipakai di seluruh dunia, inflasi US mau inflasi, orang tidak peduli. Karena kamu bawa 100 US dollar, kamu ke Singapura belanja bisa. Kamu ke Korea, kamu tukar di money changer diterima. Coba kamu bawa rupiah, tukar ke sana. Nanti rate-nya akan jatuh sekali karena dia akan tukar ke Amerika dulu, baru dia tukar ke situ dengan diskon yang banyak gitu. Jadi saya sih tidak melihat dalam waktu 20 tahun ke depan dominasi Amerika Serikat akan diubah, akan diganti oleh China. Terlalu jauh gitu. Itu sih Pak Andre. Andre nge-freeze kayaknya ya Pak. Pak, saya mau tanya ya Pak. Pak, ini kan kalau misalnya nih ya, China bebas lockdown nih, dibalikin normal lagi. Nah, efeknya gimana ke Indonesia ini Pak? Apakah nanti jadi out Jack bawah,
ada orang redeem, apa yang harus saya lakukan? Saya kalau ngejual Gotoh nggak bisa, saya bisa jual yang lain kan. Nah, itu yang bikin penjualan di saham-saham lain itu sebagian karena itu. Jadi karena Gotohnya nggak bisa saya lepas, saya terpaksa jual saham-saham yang lain gitu. Nah, mungkin investor yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi misalnya ada index fund dari dunia, dari Amerika masuk ke Indonesia. Kemudian ada yang redeem. Nah, karena Gotohnya nyangkut, dia jualnya saham-saham yang BRI, BCA, Telkom gitu kan. Nah, itu yang saya bilang mungkin kepanikannya itu di awal-awal begitu. Tapi hari ini begitu Gotoh auto reject atas transaksi 2T, saya kira semua masalah likuiditas sudah solve. Udah balik lagi, moga-moga balik ke normal lagi ya Pak. Ya karena kan sejak kehadiran Gotoh memang IHSG hitung-hitungannya jadi agak bingung ya Pak, beda sama yang dulu ya, karena porsi Gotohnya gede banget ya. Ya, karena menggunakan free float, jadi somehow dia punya ukuran perusahaan besar. Tapi sekarang mungkin sudah tinggal 2-3%, udah nggak kayak dulu yang sampai lebih dari 5%. Mulai udah seimbang lah, enak jadinya ya. Andre, mungkin tadi mau dilanjut, tadi kamu mental. Ya, mental tadi ya. Oke. Mau ini nanya lagi, mungkin sebenarnya tuh teman-teman juga pasti nanya ini, sektor apa nih Pak Rudi kira-kira yang menurut Pak Rudi senangi ini, andai kata Pak Rudi suruh memilih untuk sektoral untuk tahun depan nih Pak, kira-kira. Mungkin saya milihnya reksadana aja ya. Jadi kalau tahun depan reksadana panen kan ada banyak, ada yang strateginya murni value, ya kayak Maxima, Ultima bersama. Ini 3 reksadananya menggunakan value investing. Artinya beli saham-saham yang gaya Lo Keng Hong lah. Beli, tunggu, diam, naik gitu. Tapi nunggunya lama gitu. Tapi pas lagi naik, beggar gitu. Nah, ada yang ngikutin news, growth momentum. Ada syariah, infra, syariah berimbang. Ini ikutin news semua gitu. Ada yang campur-campur, ada value-nya, ada growth-nya. Itu prima, teladan, unggulan bersama plus. Nah, ada yang indexing, ikut IHSG, ikut IDX 30, atau ikut Sri Kahati. Nah, tahun depan, kalau misalnya suku bunga turun, yang berorientasi growth mungkin akan lebih outperform. Kenapa? Karena kalau suku bunga sudah mulai turun, orang sudah mulai berani berspekulasi, jadi main news mungkin akan jalan lagi. Ya, sementara yang value itu jalan, kenapa? Karena orang nyangkut di mana-mana, akhirnya ketakutan beli perusahaan yang ada fundamentalnya. Tapi kalau misalnya suku bunga turun, kebijakan uang kembali dilonggarkan, maka yang growth ini yang akan berjaya gitu. Nah, jadi lebih ke style investment yang tahun depan akan jalan, itu harusnya di growth. Nah, kemudian kalau untuk reksadana fixed income karena bunga turun, semua fixed income bagus. Ya. Jadi kalau benar suku bunga inflasi turun, fixed income itu oke. Cuma memang bukan kita beli hari ini besok naik ya. Mungkin harus pegang 2-3 tahun gitu. Kalau untuk fixed income. Oke, yang terakhir nih dari saya nih Pak Rudi. Dengan beberapa waktu ini kan banyak marak lagi nih isu yang dilakukan oleh BUMN ya. Ada di BBTN, mungkin di konstruksi. Nah, itu pandangan dari Pak Rudi gimana kira-kira? Kalau perbankan kan memang untuk minimum modal. Kalau BTN kemarin saya lupa ya, memang dia mau minta store modal dari pemerintah, terus bagaimana gitu kan. Ya kalau menurut saya sih normal-normal aja sih Pak, nggak ada yang salah dengan itu sih. Jadi saya nggak melihat ada satu masalah atau apa sih. Ya kalau mereka butuh modal kan mungkin dapat proyek besar. Kalau Bank BTN mungkin dia mau naik kelas kali. Dia mau naik kelas jadi buku 4 kali ya. KBMI 4 ya. Karena Bank BTN sekarang kan modalnya 21T. Dulu kan 30T 30 atau 40 sudah jadi buku 4. Sekarang yang namanya KBMI. Sekarang KBMI 4 itu 70 triliun. Mungkin mereka mau mengejar ke situ. Ya, tidak ada yang salah sih dengan itu. Makasih nih, Pak Rudi. Oke, Pak. Saya bacain dari kolom chat ya, Pak, pertanyaan ya.
Ya, Pak, ini ada pertanyaan, saham sawit gimana tahun ke depan? Karena CPO di-ban sama Eropa, Pak. kan sudah di-ban dari jauh-jauh hari. Nggak ada masalah sih. Kan toh yang kita jualnya juga bukan ke Eropa kan. Kita jualnya ke China, ke India, kemana. Ya masih banyak negara kita, arah ekspor kita ya Pak, nggak cuma Eropa aja ya. Ya, kalau ditanya harga sahamnya, saya kurang tahu. Bisa tanya ke analis sekuritas. Kalau ditanya perusahaannya bagaimana, ya ibaratnya Eropa nggak beli, yang mau beli juga masih banyak kok. Dan Eropa kan memang kampanye negatif. Dia ban kita punya sawit, kita diam-diam aja, kita ban dia punya nikel, mereka ribut gitu. Ini kan sebenarnya itu yang Pak Jokowi katakan, ada negara maju, Indonesia menjadi negara maju. Banyak negara maju yang tidak suka Indonesia maju gitu. Jadi kita jangan terlalu anggap Eropa, Amerika itu kayak tinggi hebat luar biasa. Menurut saya pendekatan Pak Jokowi itu one of the best gitu. Kita mesti pede sama negara sendiri ya Pak. Iya, saya kemarin datang ke OJK waktu itu kita ngobrol-ngobrol kan. Dia bilang, ya betul, international best practice. Ada juga kok orang internasional belajar sama kita. Jadi tidak berarti selalu internasional itu pasti best practice. Yang dipraktis oleh Indonesia juga tidak jelek-jelek amat. Buktinya waktu COVID kita setengah lockdown, setengah enggak, kita survive. Ekonomi kita enggak turun, penduduknya juga tidak jatuh miskin, semua gitu. Kemudian inflasi kita terkendali. Banyak negara yang iri dengan kita. Ini salah satu negara yang bisa ngendali hidup dengan COVID aman ya Pak. Apa maksudnya beradaptasi ya. Tidak ekstrem lockdown, tapi juga tidak ini, dan kita setengah-setengah dan baik-baik saja kan. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Pandangan tahun depan terhadap sektor pulp, consumer, dan properti, Pak. Terus terang, kalau untuk sektor bersaham, saya kurang ahli ya, tapi ya intinya kalau properti itu kan suku bunga rendah, tapi kan bunga mau naik. Nanti kalau bunga turun lagi, mungkin harusnya diuntungkan. Kalau untuk pulp, saya teruskan saya kurang ahli. Gitu. Oke, ini kan kalau mungkin saya baca-baca ya, mungkin saya tambahin ya Pak. Kalau sektor pulp mungkin tergantung dari demand ya. Kalau perekonomian berjalan lancar, mungkin permintaan pulp naik, dan mungkin bisa naik. Nah, kalau consumer juga tadi yang baru dipaparin, usia produktif kita yang konsumerisme tinggi, nah mungkin ada di situ ya. Nah, kalau properti, kemarin saya sempat tanya Pak ke orang-orang properti yang agent-agent gitu, katanya malah penjualan malah laku Pak, tapi untuk sektor perumahan-perumahan tertentu ya, kacang goreng malahan katanya Pak. Mungkin kalau rumah 1,5 M itu memang kacang goreng. Yang nggak kacang goreng itu rumah-rumah 3M, 4M. Yang gede-gede kurang laku ya, tapi katanya yang kemarin sih saya kan dari daerah Bandung Pak, beberapa daerah katanya dia malahan sejak COVID omset dia di perumahan malah naik Pak. Nah itu mungkin bisa jadi awal pembalikan arah ya. Cuma saya tanya juga itu rumah pertama atau rumah kedua gitu ya Pak. Kalau rumah pertama kan mungkin dicatat developer ya, rumah kedua kan enggak ya. Tapi dia bilang yang developer laku, yang kedua juga laku juga katanya begitu. Nah itu mungkin kita lihat sektor kiri kanannya ya. Mungkin nah, itu kalau harga kali, harganya yang berapa? Ya tergantung main di kisaran berapa gitu kali ya Pak. Ya, kalau segmen yang kelas menengah bawah, kalau bahasanya backlog ya, itu artinya orang yang butuh rumah sama ketersediaan rumah itu masih minus 20 juta. Jadi kita masih butuh 20 juta rumah. Masalahnya yang dibangun developer yang riset itu rumah yang mahal-mahal. Mainannya kelas menengah atas. Kelas menengah atas itu nggak semuanya beli rumah untuk tinggal. Banyak beli untuk invest. Kalau mereka beli untuk invest, begitu kena suku bunga tinggi atau harganya tinggi, orang mulai ragu untuk beli, nyangkut gitu. Ya dipakai alat hedging biasanya Pak. Kalau yang udah punya duit lebih, udah di aman lah. Yang laku itu mungkin yang potensinya masih luas, rumah pertama ya Pak, yang orang belum punya rumah, pengen beli rumah, nah itu rumah yang di harga kisaran begitu ya. Nah, yang bikin rusak pasar kan orang-orang kaya, dia beli banyak, dia jual kan. Iya. Nah, itu yang bikin harga naik. Padahal kalau dibandarin ya Pak. Dibandarin betul. Nah, itu.
Nah itu ya sektor real sektornya begitu ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi. Pak Rudi ini bertanya untuk kebijakan hilirisasi yang bisa menjadi primadona untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana terkait isu pelanggaran terhadap WTO? Terima kasih. Tadi yang Pak Rudi bilang udah ya Pak. Ya kita langgar, tapi dia mau apa kalau kita nggak mau ekspor? Tetap jalan itu ya. Ya ekspor kita kasih pajakin 300%, ya kan suka-suka kita juga. Oke, ini Pak ada tanya lagi. Kalau sekarang saya punya dolar, baiknya investasi kemana? Panen dana US dollar itu 65-75% itu invest di Indon. Indon itu obligasi US dollar. Jadi kalau tahun depan suku bunga turun, harga Indon juga bisa rebound. Jadi panen dana US dollar itu bisa jadi salah satu pertimbangan Bapak atau Ibu. Mungkin bisa tanya ke Vivi ya. Nah nanti mungkin kalau Bapak Ibu yang mau minat dengan reksadana Panin, bisa masuk ke websitenya panin-am.co.id ya. Nanti di situ ada produknya macam-macam, kinerjanya juga ada, dan kebetulan tahun ini kita kinerjanya bagus banget ya Pak. Ya lumayan. Nah ini saya pertanyaan lagi, sektor pilihan untuk tahun 2023 tadi udah dibahas juga ya Pak. Ya, jadi kalau dari sisi reksadana yang berorientasi growth, kalau suku bunga tahun depan turun, itu kemungkinan bisa lebih outperform dibandingkan yang value. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak, apakah perusahaan pabrik plastik masih oke di tahun 2023 Pak? Saya kurang ahli kalau itu. Mungkin kalau plastik demandnya akan selalu ada kali ya Pak, cuman marginnya ya tergantung bahan baku kali ya. Ya, dia kan kantong plastik dilarang, tapi kamu beli delivery semuanya pakai plastik. Makin banyak malah plastiknya. Iya. Pak, ini saham buat window dressing, apa ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? IHSG aja buat sih. Tahun ini. Yang terbukti window dressing kan IHSG, saham nggak? Iya. Pak, target panin aset akhir tahun berapa Pak? Buat akhir tahun? 71 sampai 75. Kalau tahun depan 81 sampai 82. Oke, thank you Pak. Ini ada pertanyaan lagi, baru join, kalau kenaikan estimasi sampai berapa? Ini tadi saya catat dari yang Pak Rudi, plus minus 1 dari inflasi inti 3%, benar Pak? Inflasi tahun depan. Ini kenaikan suku bunga. Oh, kenaikan suku bunga. Sampai berapa? Kalau misalnya inflasi sekarang kan 5%, dan mulai turun. Jadi kalaupun Indonesia menaikkan suku bunga, ya cuma untuk entertain the Fed aja, karena the Fed naik kita harus naikin supaya dolarnya nggak liar. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal 0,5-1% di atas inflasi aja itu sebenarnya sudah cukup oke. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau tahun pemilu kecenderungan bertampak positif atau negatif ke pasar modal, Pak? Biasanya positif, tapi 2019 nggak kejadian. Karena waktu itu terlalu mepet dia punya selisih. Terlalu mepet dan terlalu panas waktu itu. Tapi kalau 2024 nanti calon yang disukai market menang dari awal sudah unggul dengan margin yang tinggi, bisa saja itu positif. Jadi 2004-2009 itu kan Pak SBY itu belum apa-apa sudah kelihatan menang. 2014 Pak Jokowi juga sama kan, dari awal sudah kelihatan menang. 2019 yang waktu itu terlalu panas, udah gitu pakai isu SARA. Jadi marketnya juga nervous gitu. Fundamental nggak ada masalah, cuma sentimennya jadi orang nervous. Nah, kalau 2024 nanti ya kita lihat lah. Kalau nggak ada main isu SARA, mainnya benar-benar kemampuan saja. Kemudian yang disukai market sudah dari awal kelihatan menang jauh. Nah, mungkin aja bisa positif. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, apa sudah masuk window dressing saat sekarang Pak? Window dressing itu IHSG di akhir Desember lebih tinggi daripada IHSG di akhir November. Akhir November 7.080. Jadi kalau penutupan akhir tahun di atas 7.080, kita window dressing. Statistik ini tidak pernah salah 21 tahun terakhir. Saya pribadi masih percaya akan terjadi tahun ini.
Tapi ya 7.081 juga window dressing, 7.180 juga window dressing. Jadi Targetnya udah nggak terlalu berat ya Pak, karena November turun ya. Karena November kan 7.080 penutup. Nah, kejar targetnya segitu. Ya, di atas satu poin aja itu sudah dianggap window dressing. Kalau saya pribadi sih saya percaya masih bisa. Tapi ya bisa aja saya salah. Karena rapat The Fed yang besok itu cukup menentukan sama tingkat inflasi US. Oke, ada pertanyaan target IHSG 2022 tadi udah dijawab ya, 2023 juga udah dijawab. Ini Pak, tahun 2023 takut resesi, bagaimana pandangan Bapak untuk saham Bank Sumut yang rencana IPO di Januari? Kemarin ada yang info ke saya, katanya dia punya dividen yield-nya bisa 67%. Kemudian saya belum baca sih, jadi dia bilang dividen yield-nya bisa 67%. Ya namanya orang jualan kan, orang yang mau IPO kan jualan. Saya sales reksadana, saya jualan reksadana panin. Orang mau IPO kan juga jualan gitu. Yang dijual sama underwriter itu katanya dividen yield-nya bisa 67%. Kemudian book value-nya juga mungkin bisa di bawah 1. Ya let's see, kan belum ada dokumen apapun. Udah begitu saham yang naik tinggi setelah IPO habis itu turun kan juga banyak kan. Jadi kita mesti hati-hati aja. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Mungkin ini udah waktu ya Pak. Andre mungkin ada yang mau disampaikan? Udah Ci, cukup. Thank you banyak nih Pak Rudi atas pencerahannya Pak. Sama-sama. Pak, ini saya mencatat beberapa poin ya, tolong direvisi takut ada salah ya. Pertama, ini mungkin buat tahun 2023 kita masih ada game changer nih istilahnya ya, yaitu hilirisasi dari komoditas. Jadi walaupun harga komoditas turun, nah ini hilirisasinya mungkin jadi bisa menutup penurunan dari komoditas. Jadi kita masih ada katalis ibarat. Terus juga energi baru terbarukan yang mungkin nggak full diimplementasikan karena yang lama juga masih dibutuhin, belum ada substitusi ya Pak. Jadi kita batu bara masih bisa dipakai. Lalu usia produktif di Indonesia yang menjadikan daya beli kita ya, udah jumlah penduduknya banyak, terus usia produktifnya banyak juga ya di kita di Indonesia ya. Tadi saingannya kalau nggak salah, daya beli kita berarti ya Pak. Daya beli kan salah satu. Jadi jumlah penduduk yang banyak itu membuat Indonesia jadi anti resesi tahun depan. Bumper kita ini ibaratnya ya Pak. Jadi kalau bilang resesi ya ini buat imbanginnya ya Pak. Nah terus tahun politik juga biasanya putaran uang lebih banyak ya karena spending banyak gitu kan. Nah kalau uang banyak berarti mesti dibelanjain, otomatis pembelanjaan seseorang, penerimaan seseorang juga otomatis income ada putaran uang ibaratnya. Nah terus kalau lihat dari Amerika ternyata bad news is good news itu ya Pak, angka pengangguran yang naik itu salah satu bisa jadi katalis berita bagus ya. Jadi kalau dengar misalnya Bapak Ibu angka pengangguran naik, ya jangan takut dulu. Oh itu berarti sinyal-sinyal mulai adanya pelemahan dari kenaikan suku bunga ya. Terus lebih cepat. Nah itu perlambatan, jadi nggak terlalu kenceng naik ya supaya ditekan kita, jadi nggak perlu ikut-ikutan kejar-kejaran gitu ya Pak. Nah itu mungkin summary dari saya ya Pak. Pak Rudi mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sudah cukup. Sudah. Kalau mungkin untuk investasi reksadana tahun depan, yang reksadana yang berorientasi growth ya. Growth itu kalau di Panin ada sahamnya ada Prima, Teladan, kemudian infra dan syariah saham. Nah kemudian karena suku bunga berpotensi turun tahun depan, reksadana fixed income menurut saya juga bisa dikoleksi juga. Nah ini ya, kan Bapak Ibu biasanya diversifikasi ya, ini ada alternatif. Kalau yang di saham masih ragu-ragu takut, ya mungkin ada sebagian dialokasiin di Panin aset manajemen ya. Nah ini mungkin untuk hari ini saya tutup dulu ya Pak Rudi, terima kasih banyak. Andre, terima kasih banyak. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga acara hari ini bermanfaat
bermanfaat buat kita semua. Jadi kalau misalnya dengan resesi ya kita punya nih, oh ternyata kita ada bumpernya nih, Indonesia punya ini ya. Nanti videonya bisa ditonton ulang di YouTube ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu di event berikutnya ya. Sehat-sehat semua ya. Pak Rudi, makasih banyak Pak. Andre, makasih ya Bapak Ibu.